Gila ya, aku nggak ngelakuin itu. Lepasin aku. Sekali ini saja. Tinggal sebutkan syaratmu. Kaki palsu bapakku butuh uang segera. 50.000, gimana? Oke, deal. Pertama kali. Jangan takut. Oh tidak, aku bakal telat. Hari ini hari pertama aku kerja di Hua Group. Uang buat operasi kaki palsu bapakku masih kurang 49.975,5 yuan. Aku Kirana, seberapa susah pun keadaannya, gak bakal memanfaatkan kesialan orang lain. Masih ngasih kembalian 24,5 yuan. Ini penghinaan buat aku. Sial, malam itu Kirana. Siapa Kirana? Obatmu udah datang. wah, ini bukan bakat hebat kita Kirana yang kerja sambil kuliah di sini. Balikin. Aduh, kayaknya pertarungan tadi malam cukup sengit ya. Lihat lehermu. Terus ini apa? Apa jangan-jangan pil kontrasepsi darurat? Emang ini urusanmu? Kasih ke aku. Beneran pil kontrasepsi darurat? Kirana, tadi malam kamu kerja sambil kuliah lagi. Baru masuk Hua Group. Kamu berani jual tubuh sendiri. Kamu benar-benar gak tahu malu. Mulut yang asal ngomong itu enaknya disumpal. Kamu ngapain? Kirana, berani-beraninya kamu sama aku. Aku lawan kamu. Lepasin aku. Lepasin. Halo Pak Hendra. Ada apa di sini? Berhenti semua. Habislah aku. Kenapa harus dia? Pak Hendra, perempuan Kirana ini datang telat, pulang cepat, dan kehidupan pribadinya kacau. Aku baik-baik ingetin dia. Bukannya didengar, malah dia bahkan ambil obat ini dan mau masukin ke mulutku. Orang dengan karakter bobrok kayak dia harus langsung dipecat. Kamu. Kantorku sekarang. Pak Hendra, habislah habis. Pasti aku dipecat kali ini. Ninggalin 24 yuan 50 sen. Apa kamu pikir aku Hendra Jaya cuma seharga segitu? Atau kamu sengaja menghina aku? 26 yuan 50 sen itu banyak loh. Cukup berdua kali makan. Coba kamu katakan sekali lagi. Pak Hendra, waktunya minum obat. Bawa pergi. Aku nggak mau minum. Kamu ini
Ini obat tradisional yang aku khusus cariin buat kamu. Kamu udah segini tua, masih aja belum punya istri. Itu bukan masalahnya. Kalau sakit ya diobati. Minum! Iya, aku minum sekarang. Nenek, tolong jangan cerewet terus. Apa ada yang lucu? Enggak lucu? Pak Hendra, gimana kalau aku bantu panasin ulang obatnya? Nggak usah. Perlu-perlu aku panasin sekarang. Hen, Pak Hendra. Karena kamu punya banyak waktu luang, pisahkan semua jagung di kotak makanku. Bos kapitalis kepingin cari gara-gara. Aku lawan kamu. Pak Hendra, udah aku petikin semua. Sekarang silakan makan. Sekarang aku tiba-tiba nggak selera makan, bawa pergi. Sebenarnya dia sakit apa sih? Suruh aku petikin jagungnya malah gak dimakan. Kura-kura darat. Kura-kura darat apa? Bukan? Gak ada apa-apa. Maksudku, Pak Hendra orang baik. Pasti kayak kura-kura. Umurnya panjang sampai 100 tahun. Dia lumayan imut ya. Utangnya udah lunas. Tapi operasi kaki palsu yang cocok masih butuh 300.000 lagi. Kiki, aku udah pikir-pikir, kita pulang aja hari ini ya. Utang rumah sakit masih banyak banget yang belum dibayar. Kakiku ini bener-bener lubang tanpa dasar. Udah jangan diobatin lagi ya. Ayah, aku tadi ke rumah sakit belunasin semuanya. Kamu tenang aja di sini dan ikuti perawatan dokter. Lunas semua? Kamu dapat uang dari mana? Kiki, uang kamu ini jangan-jangan... Ayah, kamu ngomong apa sih? Aku kan sekarang kerja di Huo Group. Gajinya tinggi kok. Kamu tenang saja di sini, jangan mikir yang lain-lain. Terus kamu tadi... Pasti aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Makanya gak teratur. Jadi perutku agak sakit. Minum obat langsung sembuh kok. Tenang aja ya. Sini, aku bantu kamu rebahan. Semua uang habis buat bayar rumah sakit. Sekarang aku cuma bisa makan roti kukus polos buat bertahan. Pantasan dia kurus banget. Dipeluk rasanya tulang semua. Ternyata dia makan ginian setiap hari. Sekretaris Kirana, Pak Hendra suruh kamu ke kantornya buat makan. Silakan.
mulai sekarang makan siangmu akan di sini. Kenapa? Bukannya kamu makan makananku dengan lahap waktu itu? Kayaknya kamu suka banget. Jadi aku akan berbaik hati dan izinin kamu makan di sini tiap hari. Oh ya. Hua Group punya peraturan. Apa Mas Lin? Udah kasih tahu kamu. Karyawan grup dapat bonus setiap kali naik 1 kilo berat badan. Aku ingat 50.000 per kilo kayaknya. Peraturan apaan ini? Kesehatan itu modal kerja. Terlalu kurus bakal pengaruh efisiensi kerja. Itu tanggung jawab sama perusahaan. Mas Lin, apa perusahaan kita beneran punya peraturan sehumanis itu? Aku ingat perusahaan memang punya regulasi manajemen tentang kesehatan karyawan dan efisiensi kerja. Tentu saja, terlalu kurus juga akan kena denda 5.000 per kilo. Apa? Benar, aku ingat juga ada peraturan kayak gitu. Sekretaris Kirana, tunggu sebentar. Perusahaan bayar gaji lebih awal. Pak Hendra menyetujuinya. Ditambah dengan lemburanmu sebelumnya. Total 50.000. 50.000? Makasih Mas Lin, makasih Pak Hendra. Kalau begitu aku pamit dulu. Om Wang, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu udah utang sewa 2 bulan. Rumah ini udah aku jual. Uang jaminannya juga aku tahan. Cepat angkat barangmu dan pergi. Om Wang, aku udah dapat kerja. Tolong kali ini aja. Gimana? Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Rumah ini udah aku jual. Pergi. Untuk sementara aku nggak punya tempat lain. Kayaknya aku cuma bisa nginep di kantor dulu. Hei, Pak Hendra? udah malam nggak pulang? Malah bawa koper tidur di kantor. Sekretaris Kirana, apa kamu benar-benar anggap perusahaan ini rumah kamu? Bukan gitu Pak Hendra. Soalnya aku diusir sama tuan rumah. Aku cuma nginep 1 malam. Besok aku cari tempat langsung. Sekretaris Kirana, perusahaan punya aturan, karyawan nggak boleh nginep di kantor. Lagi pula besok pagi pas karyawan lain datang dan lihat kamu di sini, nggak enak lihatnya. Pak Hendra, kamu tuh cerdas dan hebat, tapi juga baik dan murah hati. Masa kamu nggak mau kasihan? Biarin aku nginep 1 malam saja. Hah? Apa jangan-jangan dia suka sama aku? Mau naik ke tempat tidurku lagi? Please aku minta 1 malam saja. Ya sudahlah. Siapa suruh aku bosnya? Ya udah ayo. Makasih Pak Hendra. Kamu beneran bos terbaik di dunia. Halo Dokter Lia. Mbak Kirana, kami udah nemu kaki palsu yang cocok buat bapakmu. Tolong segera bayar penuh ya, 300.000 buat operasi. Soalnya kaki palsu yang cocok nggak perlu nunggu siapa-siapa. Iya, aku ngerti. Makasih banyak Dokter Lia.
kamu masih di sini? Pak Hendra? Aku mau... Belum cukup lihatnya. Pak Hendra, aku nggak sengaja. Aku nggak lihat apa-apa. Hei, kamu... Pak Hendra, sebenarnya aku mau pinjam 300.000 dari kamu. Begini caranya mendekatiku. Ternyata cuma buat uang. Ambil. Di dalamnya ada 300.000. Apa cukup? Makasih Pak Hendra. Aku pasti secepatnya kembaliin uangnya. Nggak usah. Kamar tamu paling ujung di lantai 2. Halo, Dokter Lia. Aku sudah kumpulin uangnya. Tolong segera jadwalkan operasi bapakku. Terima kasih. Pak Hendra pinjamin aku 300.000. Siang ini aku harus berterima kasih sama dia. Aku penasaran menu apa yang akan disiapin Pak Hendra hari ini. Sekretaris Kirana. Maslin, apa Pak Hendra memanggilku? Pak Hendra suruh aku kasih tahu kamu mulai sekarang nggak usah ke kantornya untuk makan siang. Oh, oke. Makasih Maslin udah kasih tahu. Tapi Pak Hendra ngeluarin kebijakan baru untuk memastikan kondisi kerja semua orang. Mulai hari ini, perusahaan akan menyediakan makan siang semua karyawan. Diwajibkan makan di kantin perusahaan. Wuhuu! Kalian bisa kembali bekerja sekarang. Iya, aku ngerti. Makasih Maslin. Apa jangan-jangan karena aku Hendra Jaya ganti kebijakan? Masa sih? Kenapa dia harus khusus ngapain karena aku? Oh tidak, aku hampir lupa. Aku masih harus ke rumah sakit hari ini buat bayar operasi bapakku. Halo, ini tanda terima pembayaran kami. Baik, tunggu sebentar. Nek, pelan-pelan. Dasar bocah, udah segini tua, masih aja nggak mau nikah. Kamu mau garis keturunan Hua punah? Nenek. Aku itu sperma pelit. Kamu tahu sendiri. Justru karena itu, kamu harus lebih diobati. Hari ini, kamu ikut aku ke dokter spesialis kesehatan pria. Dokter tradisional udah bilang, pasti ada harapan. Kirana? Ternyata dia kekurangan uang karena ini. Hendra, kamu lihat apa? Nenek, nggak ada apa-apa. Ayo cepat pergi ke dokter. Aduh cepet, hari ini kamu harus dengerin nenek. Biar dokter itu periksa nadi kamu. Minum obat langsung sembuh kok. Kirana, kejadian kemarin itu aku anggap salah paham. Nggak bagus, terlalu dipaksain. Sekretaris Kirana, datang ke kantorku sebentar.
Masuk. Pak Hendra, kamu panggil aku. Masuk. Pak Hendra, kamu panggil aku. Kirana, pulang hari ini kamu siap-siap. Besok temani aku menghadiri jamuan bisnis. Iya. Oh ya, Oh iya Pak Hendra, aku udah nemuin tempat tinggal. Aku bakal pindah hari ini. kamu udah dapat tempat baru. Iya, Cepet amat. iya. Pak Hendra, nginep di tempatmu selama ini nggak enak juga. Makasih udah nerima aku. Pergi ya, pergi. Sebenarnya aku juga nggak peduli. Bu Wijaya, tentang proyek yang kamu sebut tadi, mulai sekarang Departemen Pemasaran Huo Group akan mengirim orang untuk menindaklanjuti dan survei. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Pak Hendra, sekretarismu ini cukup cakap juga. Aku juga berpikir begitu. Kirana, hari ini ulang tahun Ibu Wijaya. Beli buket bunga anyelir dan bawa ke sini. Iya, Pak Hendra. Acen! Acen! Pak Hendra, kamu apa jangan-jangan kamu punya perasaan sama Bu Wijaya? Kalau enggak, kenapa kamu sengaja ingat ulang tahunnya? Kamu mikir apa sih? Kenapa dia nangis sampai nyesek? Apa jangan-jangan dia suka sama aku? Tentu saja. Kayak aku sesempurna ini, muda dan berbakat, dan juga pria tampan kaya. Siapa yang gak suka? Sekretaris Kirana, antara kita murni hubungan profesional. Apalagi? Iya, Pak Hendra. Bu Wijaya, selamat ulang tahun. Makasih. Aku nggak nyangka Pak Hendra masih ingat ulang tahunku. Cantik. Senang kalau kamu suka. Ada apa? Kenapa tiba-tiba aku mual? Oh tidak, aku nggak minum pil kontrasepsi hari itu. Dia nangis sampai nyesek. Masa sih? Aku nggak bisa biarin dia terus gini, tergila-gila sama aku. Aku harus cari cara buat nolak dia dengan halus. Habis aku. Sepanjang hidupku, aku cuma pernah tidur sama satu orang. Kirana, kamu kenapa? Apa ada yang nggak enak? Aku baik-baik saja. Pak Hendra, kamu suka anak-anak? Kamu hamil? Bukan. Cuma akhir-akhir ini perutku agak nggak enak. Kamu mikir apa sih? Oh, sepanjang hidupku aku nggak akan pernah punya anak. Oh, begitu ya. Pak Hendra, akhir-akhir ini aku merasa agak nggak enak badan. Boleh aku izin besok? Mbak Kirana,
Kondisi kesehatan kamu sekarang cukup khusus. Kalau kamu melakukan operasi aborsi sekarang, risikonya sangat tinggi. Tingkat infertilitas sekunder setelah operasi melebihi 70%. Aku harap kamu bisa pikirkan baik-baik. Maksudnya, setelah ini aku nggak bisa punya anak lagi. Bayi kecil, kalau kamu tahu apa yang Mama pikirkan sekarang, apa kamu akan sedih? Tapi kalau Mama mempertahankan kamu, maka Mama nggak akan bisa kerja sekencang ini lagi. Masuk. Pak Hendra, ada sesuatu yang penting mau aku sampaikan. Apa jangan-jangan sekretaris Kirana nggak tahan mau ngaku perasaannya ke aku? Katakan. Tapi sekretaris Kirana, aku harus ingetin kamu, selama jam kerja kamu harus fokus kerja. Jangan terlalu memikirkan. Pak Hendra, aku mau mengundurkan diri. Aku harus ingetin kamu, selama jam kerja kamu harus fokus kerja. Jangan terlalu memikirkan. Pak Hendra, aku mau mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Apa alasannya? Ada urusan penting yang harus diurus. Selain itu, aku juga butuh waktu buat merencanakan kehidupan masa depanku. Gimana kalau gini? Aku naikkan jabatan jadi sekretaris kepala dan gaji 2 kali lipat. Perusahaan juga akan beliin rumah ekstra buat kamu. Sekretaris Kirana pikirkan baik-baik. Di mana lagi ada perusahaan yang kasih kesempatan sebaik ini? Nggak usah berterima kasih. Hah? Sekretaris Kirana, kenapa kamu mau mengundurkan diri? Bahkan kamu bicara soal merencanakan masa depan. Apa aku bahkan nggak termasuk dalam rencana masa depanmu? Kamu, apa jangan-jangan kamu punya perasaan sama Bu Wijaya? Apa dia sebenarnya cemburu? Karena aku kasih bunga ke Ibu Wijaya. Makanya dia pakai pengunduran diri buat protes. Sebenarnya yang dia mau adalah status resmi. Siapa? Pak Hendra, kamu datang semalam ini. Ada perlu apa? Apa kamu benar-benar mau mengundurkan diri? Iya, Pak Hendra. Aku udah pikirkan. Kamu nggak perlu mengundurkan diri. Tapi aku... Nggak ada tapi-tapian. Kamu kembali bekerja. Aku setuju menikah denganmu. Menikah? Benar. Menikah? Terharu sampai menangis adalah hal yang wajar. Lagi pula akulah yang bawa bunga langsung. Di seluruh kota ini nggak banyak perempuan yang dapat perlakuan kayak gini. Maaf, Pak Hendra, aku nggak sengaja. Maaf. Nggak apa-apa. Makasih, Pak Hendra. Kalau begitu aku terima bukan bunga ini. Lagi pula tanganmu pasti udah pegal memegangnya. Sekretaris Kirana, waktu aku kasih bunga ke Ibu Wijaya itu sepenuhnya untuk keperluan kerja. Kalau kamu nggak suka, lain kali aku nggak akan kasih lagi. Oke? Sebenarnya dia nanya ini buat apa? Oh, Pak Hendra, soal ini masih tergantung pengaturanmu sendiri. Sekarang bunga mawar juga udah aku kasih ke kamu, Sekretaris Kirana.
Apa sekarang kamu bisa berhenti buat cemburu? Cemburu? Kapan aku cemburu? Sekretaris Kirana, kembali ya. Tanpa kamu di sana, segala sesuatunya jadi sangat merepotkan. Delusi aneh apa lagi yang disalahpahami oleh orang narsis ini? Pak Hendra, pengunduran diriku bukan karena cemburu. Aku juga nggak akan kembali bekerja hanya karena aku bisa menikah denganmu. Bukan karena cemburu. Jadi ada yang mau merekrutmu karena orang itu menawarkan penawaran lebih baik dariku. Bukan Pak Hendra, sama sekali bukan. Apa kamu khawatir soal biaya pengobatan dan kamu akhirnya mengundurkan diri? Pak Hendra, kamu bahkan tahu soal ini? Kalau karena waktu itu aku salah paham sama kamu, aku minta maaf. Kamu butuh uang berapapun, bilang saja. Bukan gitu Pak Hendra, soalnya 300.000 yang aku pinjam dari kamu belum aku kembalikan. Kamu gak perlu kembaliin itu 300.000. Anggap aja uang itu sebagai bonus kerjamu. Jadi, kalau bukan karena uang dan gak ada yang merekrutmu, terus kenapa kamu mau mengundurkan diri? Karena Karena apa? Oh tidak Pak Hendra, lihat jam berapa sekarang dan kamu belum tidur. Itu nggak baik buat kesehatan. Tidur? Itu semua berkat sekretaris Kirana. Karena urusanmu, aku jadi gak bisa tidur semalaman. Kalau begitu, kamu harus langsung pulang dan tidur sekarang. Apa dia menunjukkan kepedulian sama aku? Seperti dugaanku, dia masih mengkhawatirkan aku. Sekretaris Kirana, sebelum kamu resmi mengundurkan diri, kamu harus tetap bekerja dengan baik. Besok pagi bangunin aku tepat waktu. Jangan telat. Pak Hendra, waktunya bangun. Sudah jam 8 pagi. Pak Hendra, waktunya bangun. Sudah jam 8 pagi. Kalau kamu masih nggak bangun, rapat pagi bakal berubah jadi rapat siang. Aku udah tahu, orang yang begadang selalu susah dibangunin. Pak Hendra, cepat minum segelas susumu. Ah! Maaf. Pak Hendra, aku nggak sengaja. Maaf. Gimana? Tadi malam kamu dengan tegas menolak aku, dan hari ini kamu mau berubah pikiran. Pak Hendra, sekarang ini kamu yang megang tanganku dan gak mau lepas. Jadi maksudmu, semua ini sebenarnya aku yang mengatur. Nggak pernah kuduga. Ternyata sekretaris Kirana sangat menginginkan tubuhku. Sampai segitunya. Hendra Jaya, lepasin aku. Kirana, apa ada bagian tubuhku yang belum kamu sentuh? Hendra, Nenek? Nenek, kenapa kamu di sini? awalnya aku kesini buat nawarin suplemen herbal untuk bocah ini. Tapi lihat sekarang, sepertinya nggak perlu lagi.
Bukan seperti yang nenek pikirkan. Antara Pak Hendra dan aku semuanya benar-benar polos. Polos. Aku mau mandi dulu. Nenek, kalau nggak ada keperluan lain, aku pamit pulang dulu. Sayang. Duduk dulu. Nenek mau ngobrol sama kamu sebentar. Iya. Dengar saya. Soal kamu dan Hendra. Nenek, aku cuma sekretaris Pak Hendra. Yang terjadi tadi benar-benar kecelakaan. Kalau begitu, kalau kamu sekretarisnya, apa kamu pernah lihat Hendra bawa pulang perempuan lain? Atau dekat secara khusus dengan perempuan tertentu? Ini... sayang, jujur aja sama nenek. Hendra... Apa jangan-jangan dia suka sama laki-laki? Nenek, kamu kepikiran terlalu jauh. Pak Hendra pasti bukan kayak gitu. Amitabha, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dia bikin nenek ini kaget setengah mati. Syukurlah dia bukan. Akhirnya ada harapan. Nenek mungkin bisa pegang cicit. Sayangku, reaksimu ini... Nenek, siapa yang hamil? Apa jangan-jangan nenek hamil? Nenek ini sudah berpengalaman. Reaksi kayak gini, nenek bisa lihat sekilas aja udah tahu dia hamil. Beneran kamu hamil? Gak pernah kukira masalah ini bisa ketahuan. Kayaknya gak bisa disembunyiin lagi. Pantasan kamu buru-buru mau mengundurkan diri. Ternyata karena ini. Hendra Jaya, lepasin aku. Bilang, siapa lelaki liar yang menghamilimu? Laki-laki liar itu ya kamu. Kamu puas? Tidak, itu mustahil. Dokter bilang aku sperma pelit dan sulit banget punya keturunan. Kenapa mustahil? Apa aku bisa hamil sendirian? Aku cuma pernah sama kamu. Dan sulit banget punya keturunan. Kenapa bisa? Apa aku bisa hamil sendirian? Aku cuma pernah sama kamu. Aduh, Tuhan akhirnya membuka mata. Keluarga Huo akhirnya punya penerus. Hendra Jaya, dasar bocah. Apa kamu mau jadi laki-laki brengsek gak bertanggung jawab? Aku patahin kakimu sekarang. Milikku? Hanya dari satu malam itu dan beneran nempel? Ya iyalah. Ini milikku, yang pasti milikku. Bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Bagus. Gitu dong. Kenapa kamu masih ragu? Sekarang, segera kalian ke kantor catatan sipil. Cicit kesayanganku dan menantu perempuan kesayanganku. Tidak boleh mendapatkan omongan miring dari orang luar. Harus resah dan resmi. Nenek, bisa nggak nenek lebih masuk akal? Nek, ini adalah hari Rabu, rapat keuangan kuartal perusahaan, proyek puluhan miliar, menunggu aku untuk memimpin. Puluhan miliar apa? Bahkan kalau ratusan miliar atau ribuan miliar, semuanya harus disampingkan hari ini. Hari ini, sebesar apapun urusannya, jadwalmu harus dikosongkan semua. Bahkan kalau langit runtuh, urusannya besok saja. Apa? Kamu punya acara penting tingkat nasional lain? Oh sayang, ini manisnya nenek. Kamu telah bersusah payah. Nih, ambil. Ini hadiah selamat datang dari nenek. Gak bisa, aku gak bisa terima ini, Nek. Ini terlalu berharga, aku gak bisa ambil. Berharga?
Aduh, kamu anak bodoh. Mulai hari ini, kamu adalah menantu perempuan keluarga Huo. Menantu perempuan yang paling penting. Kamu adalah langitnya keluarga Huo. Menjagamu dan si kecil di perutmu. Berarti menjaga seluruh langit keluarga Huo. Apa artinya gelang sebatang dibandingkan itu? Pakai aja buat nenek. Mulai sekarang, siapapun yang berani membuatmu dan si kecil di perutmu merasa tersakiti sedikit pun, aku pertama kali akan melumpuhkannya. Pak Hendra, Kamu duluan bicara. Pak Hendra, kamu harus bantu aku kembalikan ini ke Nenek Jaya. Kamu nggak perlu ambil pusing perkataan orang tua. Aku akan anggap ini nggak terjadi apa-apa. Besok aku datang ke perusahaan tepat waktu. Kenapa gitu? Ambil aja. Nggak ada namanya menarik kembali hadiah yang sudah diberikan nenek. Gak mungkin. Kirana, apa aku Hendra Jaya di matamu benar-benar pria yang nggak tanggung jawab seperti itu? Karena anak ini sudah milikku, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Aku akan memberimu status resmi sebagai Nyonya Huo. Aku akan menjagamu dan menjaga anak itu juga. Pak Hendra, apa ini trik baru biar aku terus bekerja buat perusahaan? Pantas saja sekretaris Kirana cerdas, nggak ada yang bisa lolos dari pandanganmu. Kirana, mulai hari ini, baik kamu mau tetap bekerja atau istirahat di rumah terserah. Aku nggak akan memaksamu buat mengambil keputusan. Tapi ingat, selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada di sini. Anak ini butuh ayah, dan keluarga kayak Huo bisa memberikan kehidupan yang mewah dan perlindungan yang kuat. Lagi pula, orang narsis ini tampaknya cukup tulus. Baiklah, aku setuju menikah denganmu. Foto ini hanya sekitar 1% kurang tampan dari wajah asliku kan? Ampun, kenapa aku menikah dengan orang narsis tingkat kosmik ini? Istriku cantik sekali. Kita benar-benar jodoh. Kirana, urusan legalmu sudah selesai. Hari ini aku kasih kamu libur khusus. Beli apapun yang kamu mau, nggak boleh nolak. Jangan-jangan ini kartu hitam legendaris. Gak bisa, ini terlalu berharga. Aku punya uang sendiri. Kirana, mulai hari ini kamu Nyonya Huo. Apa milikku, juga milikmu. Kenapa masih bikin batasan? Hah? Aku kasih tahu. Kalau kamu tidak swipe setidaknya setengah dari limit kartu ini hari ini, jangan harap pulang. Aku nggak mau kehilangan muka. Udah, ambil aja. Kayaknya aku sekarang juga punya kartu hitam. Satu, 10, 100.000. Ya ampun, mahal banget. Satu, 10, 100.000. Mahal banget. Kayaknya aku nggak bakal mampu beli ini meskipun aku rampok bank. Kalau nggak mampu, jangan keluyuran di sini. Kalau pecah apa kamu mau ganti? Buang-buang waktu. Pergi. Ah, lihat siapa ini. Tikus kampung buta yang masuk ke tempat mewah kayak gini. Ternyata sekretaris Kirana dari keluarga Huo yang rajin dan pekerja keras. Kenapa? Kamu diusir? Nona Santi, bisa dibilang musuh bertemu di jalan sempit. Apa survei departemen pemasaran sudah sedetail itu? Sampai kamu harus datang langsung merasakan pelayanan kantor sendiri. Kirana, kamu pikir kamu siapa? Berani ngatur aku? Kirana, kamu pikir kamu siapa? Berani ngatur aku?
Orang-orang yang aku gauli adalah orang yang gak akan pernah kamu capai bahkan dalam 8 kehidupan. Dan kamu... Heh! Bungkus kalung ini buat aku. Cepat. Berada di dekat barang-barang murahan ini bikin udara jadi bau. Iya, Nona Santi, saya bungkuskan sekarang. Apa aku boleh kesini atau tidak bukan urusanmu. Karena aku sudah kesini, aku punya uang buat beli barang dan bahkan aku bisa beli yang paling mahal. Haha. Dasar miskin, ngomong apa sih? Ambil kalung ini, bungkus buat aku. Nona, ini... Kirana, kamu udah gila karena miskin, kamu berhalusinasi. Kamu ngeluarin kartu mainan seharga 5 yuan murahan datang ke sini pamer. Hah, buka matamu dan lihat jelas. Jangan sampai ketipu penipuan kayak gini. Kalau kartu ini asli, namaku kutulis terbalik. Nona, tempat kami bukan tempat main-main. Apa kamu yakin kartu ini beneran bisa dipakai? Bisa atau enggak sekali swipe langsung keluar kan? Atau tokomu bahkan nggak punya nyali buat ngecek kartu. Kamu? Baiklah, swipe aja. Aku mau lihat gimana kamu bakal malu. Ini kartunya tembus. Anda benar-benar tamu istimewa. Selera Anda sungguh luar biasa. Kalung ini seolah-olah dibuat khusus untuk Anda. Saya bungkuskan sekarang. Gak mungkin. Ini benar-benar gak mungkin. Aku ngerti sekarang. Uang ini dari jual tubuh kan? Kamu baru dapat uangnya kemarin. Dan hari ini gak sabar datang berpamer uang laki-laki. Kirana, dasar jalang. Berani-beraninya kamu pukul aku. Santi, mulutmu masih seenak dulu. Kayak lumpur got busuk yang udah 800 tahun mengendap. Kalau orang tuamu gak ngajarin cara bicara yang benar, hari ini aku yang akan ngajarin kamu. Apa artinya tutup mulut? Aku lawan kamu. Kirana, dasar perempuan jalang. Berhenti! 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 Salahku. Aku telat. Aku nggak tahu kalau... Pak Hendra udah perintahin aku untuk melayani Nyonya dengan sebaik-baiknya. Nggak nyangka dia rendah hati dan nggak mau mengumumkan statusnya. Pak Darmawan, akhirnya kamu datang. Karena kamu sudah minta maaf dengan begitu tulus, aku maafin kamu kali ini. Tapi untuk perempuan ini, kamu harus usir dia sekarang. Cepat! Seret sampah bermulut kotor ini. Perempuan gila ini, usir dia. Aku? Kalian ngapain? Lepaskan aku. Masukin dia ke daftar hitam. Mulai hari ini, nggak boleh masuk selamanya. Kamu? Dan kamu, dasar mata keranjang merendahkan orang. Nggak tahu siapa dia. Kamu saya pecat. Sekarang pergi dari sini. Pergi! Tamu yang terhormat, kehadiran Anda di mall kami adalah kehormatan terbesar bagi kami. Saya menyatakan, semua di sini selama Anda suka, gratis sepenuhnya. Terimalah ini sebagai kompensasi atas ketakutan yang baru saja Anda alami. Pak Darmawan, apa kamu gila? Kenapa kamu bisa bersikap begitu menjilat ke arah jalang ini? Dengan alasan apa? Bawa dia keluar! Lepasin aku! Lepasin! Nyonya Huo, begini. Apa Anda puas dengan usulan saya tadi? Apa ada permintaan lain? Silakan, sampaikan saja kepada saya. Manajer, kalung itu bisa dikembalikan? Aduh, Nyonya Huo, Anda suka bercanda. Seluruh mall ini milik Pak Hendra. Semua belanja Nyonya di sini sudah diinstruksikan Pak Hendra, bisa langsung ditagih ke rekening. Nyonya bisa belanja apa saja, asalkan Nyonya senang. Ini adalah keinginan terbesar Pak Hendra. Sialan orang kaya. Apa seluruh mall ini punya keluarganya? Apa uangnya ditiup angin atau apa? Kalau Nyonya nggak beli apa-apa berarti merendahkan saya. Kayaknya... Manajer, kalau begitu bisa tolong bantu aku
Pilihkan beberapa yang bisa dipakai sehari-hari. Perhiasan kecil yang sederhana. Bisa banget. Serahkan pada saya. Saya jamin Nyonya puas. Nyonya Hua, ruang VIP eksklusif sebelah sana. Silakan Nyonya. Nyonya Hua, selamat jalan. Silakan datang lagi lain kali. Ya Tuhan. Astaga. Santi yang gila itu hampir membuatku mati. Semoga Nyonya Huo berjiwa besar dan gak pernah menyebut ke Pak Hendra. Kalau tidak, mangkok nasi ini, bukan, nyawa sengsara ini juga bakal susah dipertahankan. Aduh. Singkatnya, tingkat pertumbuhan untuk kuartal ketiga diperkirakan sekitar 5,7%. Ini terutama dipengaruhi oleh pasar dan kondisi lingkungan umum. Bukannya ponsel Pak Hendra selalu dalam mode senyap. Waktu itu Pak Li dari Departemen Pemasaran ponselnya berdering sekali pas presentasi dan dia dimarahi habis-habisan sama Pak Hendra. Siapa itu berani-beraninya ngecat Pak Hendra di tengah rapat penting begini? Cepat lihat Pak Hendra, dia tersenyum. Pak Hendra tersenyum kayak gini, apa matahari terbit dari barat? Atau dia kena kutukan? Rapat selesai. Semua kerja keras hari ini. Kalian bisa pulang lebih awal. Pak Hendra, apa ada yang salah dengan presentasiku? Tolong beritahu, aku akan segera perbaiki. Nggak ada hubungannya sama kamu. Aku harus pulang makan malam sama istriku. Udah malam. Rapat bubar. Pak Hendra secara pribadi bilang dia harus pulang makan malam sama istrinya. Ya Tuhan, kapan ini terjadi? Habislah habis, hatiku hancur total. Pak Hendra ternyata nikah secepat ini. Perempuan ini benar-benar terlalu hebat. Dia pasti menyelamatkan seluruh galaksi di kehidupan sebelumnya. Berhenti bermimpi. Seseorang bisa membuat Pak Hendra melanggar aturan dan bahkan mengakui status resminya secara pribadi pasti bukan orang biasa. Masa orang biasa bisa menarik perhatian Pak Hendra? Benar, bayangkan saja Pak Hendra dengan aura dan sikapnya yang biasa. Pasti orang yang tangguh. Kalian pada ngumpul di sini ngapain gosip? Apa perusahaan ngundang kalian cuma buat ngobrol? Pak Hendra, kamu rapat lama banget, pasti capek ya? Aku khusus seduhin teh buat menyegarkanmu. Pak Hendra, kamu harus belain aku. Aku susah payah ke mall buat riset pasar. Hasilnya, aku ketemu sekretaris Kirana bolos kerja buat jalan-jalan. Dia pamer kuasa buat ngebully orang dan bahkan bikin onar di mall. Bikin aku malu. Baiklah, aku udah tahu soal ini. Kamu sudah tahu? Ya, aku yang izinkan dia. Ada masalah? Pak Hendra yang izinin? Dia beneran melanggar aturan dan kasih Kirana libur. Dengan alasan apa? Bukan, gak ada masalah sama sekali. Pak Hendra, apapun kata kamu benar. Cepat minum tehnya buat melegakan tenggorokan. Kamu rapat lama banget. Tenggorokanmu pasti gak enak banget kan? Bau apa ini? Minggir. Pak Hendra, kamu mau pergi sekarang? Aku masih ada urusan yang mau aku laporkan secara pribadi. Jauhi aku. Kenapa kamu mendekat? Panas banget. Cuma bau parfum, nyengat banget lagi. Ada apa? Cari Maslin bicara. Pak Hendra, Pak Hendra! Pak Hendra, kenapa kamu pulang cepat hari ini? Oh tidak, dia minum teh itu. Semoga nggak ada masalah ya. Nek, lihat ini cukup tegak kan? Aduh,
Warna ini bikin kamu kelihatan anggun. Sangat tegak. Leher tua ini udah bertahun-tahun gak pakai perhiasan secantik ini. Nenek, Hendra, bocah ini berhasil dapatin istri yang luar biasa. Dia pengertian dan penuh perhatian. Bahkan ingat sama nenek tua ini. Dia jauh lebih baik dari bocah di keluargamu. Lihat, dia bahkan beliin kalung buat aku juga. Perhatiin banget. kalung ini yang kamu belikan buat nenek. Iya, tadi pas aku jalan-jalan di mall dan kebetulan lihat, aku pikir cocok banget buat nenek. Terus kamu sendiri? Kamu nggak beli buat diri sendiri? Aku beli. Pas aku lihat, aku langsung suka. Imut kan? Enak banget dipeluk pas tidur. Cuma ini? Itu harganya berapa sih? Kartu yang aku kasih bukan buat kamu beli. Barang mainan kayak gini. Mainan? Nilai barang ini nggak bisa diukur dengan uang. Aku suka. Jadi itu harta yang tak ternilai. Megangnya lebih bahagia daripada megang emas batangan. Bagus-bagus. Kiki benar banget. Yang penting suka. Hendra, kamu pulang pas banget. Aku suruh Tante Shu masak sup buat Kiki minum. Kiki, cuci tangan cepat. Kita mau makan. Kirana, aku juga siapin hadiah buat kamu. Aku kasih setelah makan ya. Kiki, ini khusus nenek suruh Tante Shu masak sup kaki babat buat kamu. Lihat, ini ada kedelai dan kacang tanah paling bergizi. Apalagi buat ibu hamil kayak kamu. Dan bayi di perut. Sangat baik buat kalian berdua. Ayo, minum selagi hangat sayang. Makasih Nek, kamu udah repot-repot. Minum sayang. Nenek, wanginya juga harum. Kebetulan aku haus. Hendra, kamu ini khusus buat Kiki. Susu kehamilan. Kamu laki-laki dewasa. Kenapa minum ini? Turunin sekarang. Siapa bilang laki-laki nggak boleh minum? Aku tiba-tiba merasa rasanya juga enak. Aku suka. Tunggu, ini gak masuk akal. Waktu kecil, pas kamu cium bau ini, kamu lari lebih cepat dari kelinci. Dulu ayahmu harus pegang tongkat dan kejar kamu untuk nyuapin kamu. Dan kamu tetap gak mau nyeruput. Kok sekarang matahari terbit dari barat? Maksudnya tiba-tiba suka. Nenek, orang kan berubah. Selera aku beda sekarang. Nggak boleh. Oh, aku ngerti. Aku ngerti. Selera beda apaan? Ini jelas karena Hendra udah benar-benar dewasa. Kamu sekarang punya istri dan tahu cara perhatian sama orang. Baiklah, kalau kamu suka, ya udah, minum habis. Kiki, nenek ambilkan kamu semangkuk sup ayam bening. Sup ayamnya juga enak. Semua udah selesai makan? Kalau gitu aku mulai beresin. Sayangku. Turunin itu sekarang, turunin. Kamu kan membawa kehidupan untuk 2 orang sekarang. Jangan sampai kelelahan. Tinggalin pekerjaan ini. Buat Hendra aja. Iya, biar aku yang beresin. Kamu istirahat aja ya. Bagus, bagus, bagus. Gitu dong. Nenek gak akan tinggal di sini, jadi penghalang lagi. Dan gak akan ganggu kalian berdua pacaran. Dadah, Nek. Dadah, dadah. Ayo, Kemana? mau aku tunjukin hadiahmu. Turunin itu. Kejutan apa ini? Misterius banget. Tara! Gimana? Suka kan? Aku tahu kamu suka bunga mawar. Semua mawar ini langsung khusus dikirim lewat udara dari Bulgaria, mawar merah. Dan ini juga. Ajin! Hendra Jaya. Siapa bilang aku suka mawar? Apa kamu serius sadar nggak kalau aku alergi serbuk sari? Ajin!
Tante Su, cepat panggil orang. Bersihin semua kelopak bunga di ruangan.